Cross said that Islam around the world faced problems. He said he wasn't stigmatizing Muslims, but some disagreed. Dunia Islam memprotes Prancis. Ini karena pernyataan Emmanuel Macron. Islam adalah agama yang kini mengalami krisis di seluruh dunia. What we must fight is Islamist separatism. It's a conscious, theoretical, socio-political project. It's repeatedly at odds with the values of the Republic and often leads to the creation of a counter-society. Macron membela kebebasan ekspresi di negaranya. Ia tak bisa melarang warga di sana untuk membuat karikatur Nabi Muhammad. Seorang guru Prancis bernama Samuel Paty pro pada kebebasan berekspresi. Di kelas, ia menunjukkan karikatur Nabi Muhammad yang dipublikasi majalah satir, Charlie Hebdo. Guru itu dipenggal oleh seorang imigran asal Muslim Rusia berusia 18 tahun. Macron mengutuk pembunuhan itu, tapi ia ditafsir mengeneralisasi seolah itu adalah ajaran Islam yang sedang mengalami krisis. Protes di aneka negara Muslim terhadap Prancis mengeras. Aksi protes dan boikot Prancis kembali bergulir di berbagai daerah. Saya membaca komentar pendek Denny J.A. soal ini. Di akun Facebooknya, juga Twitter dan Instagram, Denny menulis, setelah kasus karikatur Nabi dan pemenggalan kepala guru di Prancis, pendidikan politik yang beradab semakin kita perlukan. Saya teringat 2 tahun lalu ketika LSI Denny J.A. memecahkan rekor dunia. Ini rekor pendidikan politik versi Guinness Book of World Record. Denny pun mempublikasikan ringkasan video. Terasa suasana gegap gempita ketika ia memecahkan rekor dunia soal pendidikan politik. Saya ingin mulai dengan kutipan pidato Bung Karno. Bung Karno mengatakan, berikan saya 10 pemuda, maka saya akan guncangkan dunia. Di ruangan ini, alhamdulillah, pastilah lebih dari 10 pemuda. Hari ini kita tidak ingin mengguncangkan dunia, tapi kita ingin memecahkan rekor dunia. It's a great pleasure for me to announce that LSI NETA has broken the record. Gerakan di ruangan ini, kita akan keliling seluruh Indonesia. Kita akan lahirkan 1000 juru bicara Pancasila di 20 provinsi. Mereka inilah yang nanti hidupkan kembali Pancasila. Wow, sebuah pencapaian yang spektakuler. Perlunya kita memasifkan kembali pendidikan warga negara. Perlu pendidikan politik bagi warga negara agar semakin beradab. Bukan rekor dunia itu saja yang menyentak saya, tapi saya tersentuh dengan gagasan Denny J.A. Saya pun melakukan searching di Google. Saya ingin tahu komentar tokoh, akademisi, intelektual soal Denny J.A. Saya menemukan beberapa komentar. Komentar datang dari Doktor Filsafat lulusan Universitas Indonesia. Ia juga pendiri AJI, Asosiasi Wartawan Indonesia. Dr. Satrio Arismunandar,
Ia mengenal Denny J.A. sejak era mahasiswa 35 tahun lalu. Tulis Satrio, Denny J.A. itu intelektual paling lengkap dalam sejarah Indonesia. Ia tak hanya penulis, tapi juga akademisi, politisi, sastrawan, pembuat film, pengusaha, spiritualis, dan dermawan. Tulis Satrio lagi, Denny tak hanya menekuni 5 bidang yang sangat berbeda. Ia juga meraih prestasi puncak dan menciptakan tradisi baru di aneka bidang itu. Satrio mendetailkannya. Di bidang politik, Denny adalah founding father profesi konsultan politik di Indonesia. Ia mengawinkan politik praktis dengan ilmu pengetahuan. Denny ikut memenangkan 4 kali calon presiden dalam 4 pemilu berturut-turut. 2004, 2009, 2014, 2019. Denny mendapat penghargaan Time Magazine sebagai satu dari 30 tokoh berpengaruh di dunia internet 2015. Denny peroleh penghargaan itu bersama Presiden AS Barack Obama, Presiden Argentina, Cristina Fernandez, dan selebriti Justin Bieber dan Beyonce. Di dunia sastra, Denny mempelopori genre baru puisi esai. Ini puisi panjang, historical fiction, dengan catatan kaki. Puisi esai ciptaan Denny kini sudah masuk menjadi kata baru dalam Kamus Resmi Bahasa Indonesia. Denny juga memperoleh penghargaan sastra tingkat regional negara ASEAN tahun 2020. Penghargaan ini dari Malaysia. Terima kasih jika saya dianggap ikut berikhtiar, ikut mengerjakan istihad budaya dengan mengembangkan puisi esai. Memang puisi esai ini ada respon saya terhadap situasi, karena ini puisi yang formatnya agak berbeda, ada catatan kaki di sana, karena ia memfiksikan fakta yang sedang menjadi kepedulian banyak orang, disampaikan dengan bahasa yang populer, dia berbabak-babak, berkisah-kisah, ada drama di dalamnya, ya. Dan juga puisi esai ini melampaui teks, karena ia pun diterjemahkan menjadi aneka video animasi, menjadi film, dan dia sesuai dengan era digital yang orang katakan Internet of Things. Terima kasih banyak jika karena ini saya mendapatkan penghargaan. Dan memang sekarang ini, sejak tahun 2012, ketika pertama kali saya membawa puisi esai dengan buku Atas Nama Cinta, kini sudah terbit sekitar 100 buku puisi esai. Di bidang bisnis, Denny adalah self-made millionaire. Ia merangkak dari mahasiswa yang selalu kekurangan uang untuk membiayai kuliahnya. Pelan-pelan Denny menjadi pengusaha kaya raya. Ia kini punya usaha properti, food and beverage, tambang, hotel, dan convenience stores. Restorannya Bunga Rampai mendapat penghargaan pemerintah. Resto ini memperoleh award sebagai restoran formal dining Indonesia terbaik di 2019. Denny J.A. juga membuat 8 film pendek atas 8 cerpen esainya. Semua bertema jeritan batin di era virus corona. Bintang film Indonesia papan atas peraih Piala Citra membintangi film ini. Antara lain, Christine Hakim, Reza Rahadian, Lukman Sardi dan Ine Febrianti, Marini, dan Agus Kuncoro. Sebagai penulis, Denny J.A. sudah membuat 55 judul buku. Topik buku karyanya meluas, mulai dari agama, filsafat, sastra, marketing politik, demokrasi, juga soal ekonomi politik hingga positif psikologi bertema happiness. Bagaimana bisa satu pribadi menekuni 5 bidang yang berbeda dan di setiap bidang meraih prestasi puncak? Saya pun mencoba melihat satu film yang Denny buat. Ini soal dokter yang wafat karena dedikasinya di era virus corona.
Kematian itu bukan sekedar angka dalam tabel statistik. Itulah responku ketika membaca berita sudah lebih dari 100 dokter di Italia wafat karena terpapar virus corona. Ternyata, film ini pernah diputar penuh dalam acara talk show Kompas TV yang ikut memperingati wafatnya 100 dokter Indonesia yang menangani virus corona. Film ini berkisah seorang dokter yang sudah berusia lanjut, sudah pensiun, tapi ketika virus corona menyerang, ia ingin kembali berdedikasi. Semua keluarganya melarang. Tapi dokter itu bersikeras. Menurut sang dokter, virus itu seperti tentara asing yang menyerang. Dokter itu seperti tentara dalam negeri. Jika musuh menyerang, tanpa diminta tentara harus ikut bertempur membela negara. Ketika dokter itu menjelang wafat, karena terpapar virus corona, ia menitipkan pesan untuk adik kesayangannya. Pesannya, ia sudah sampai di puncak gunung. Itulah cita-citanya yang mulia. Ia bersedia wafat dalam tugas. Bagi sang dokter, itulah puncak gunung. Adrenalin saya naik, antusias saya bertambah. Ingin saya tahu lebih detail soal Denny J.A. Apakah yang membuatnya mempunyai energi besar, multitalenta? Saya menemukan komentar dari Dr. Joas Adi Prasetya. Ia seorang pendeta, tapi juga doktor teologi, juga seorang profesor. Joas mengutip Paula Prober, seorang psikolog yang banyak meneliti anak-anak yang prodigi, genius, dan gifted. Tulis Joas, Denny J.A. ini memiliki rainforest mind, pribadi yang kompleks, gifted, intens, dan multitalenta. Saya tertegun. Saya telusuri biografi singkatnya. Denny J.A. lahir di Palembang 4 Januari 1963. Sejak kecil, ia anak yang sering kesepian. Ia banyak menghabiskan waktu sendirian, membaca buku-buku dongeng. Karena ekonomi keluarganya yang kurang, Denny membiayai kuliahnya sendiri. Ia kuliah di 4 tempat sekaligus. Wow, yaitu arsitektur UI, ilmu politik UI, hukum UI, dan filsafat Driyarkara. Tapi ia hanya menamatkan sarjananya di Fakultas Hukum UI. Untuk membiayai kuliahnya, ia menjadi kolumnis beberapa koran nasional. Di usia mahasiswa, 23 tahun, ia sudah berpolemik dengan intelektual terkemuka di Indonesia. Topiknya soal 50 tahun polemik kebudayaan. Polemik itu di harian paling terkemuka saat itu, Kompas. Denny pun mendapatkan beasiswa untuk sekolah master program di University of Pittsburgh di Amerika Serikat. Bidangnya Public Administration dan Public Policy. Denny juga mendapatkan beasiswa untuk sekolah ilmu politik hingga PhD di Ohio State University. Selama 7 tahun, Denny tinggal di Amerika Serikat. Ujar Denny, perpustakaan universitas di Amerika Serikat adalah surga. Ia acap kali menghabiskan waktu di sana hingga tengah malam. Teringat masa mahasiswa di Indonesia, ia acap kali ke toko buku, namun tak punya uang untuk membeli buku. Denny berlama-lama berdiri sambil membaca pengantar dan kesimpulan buku yang diminatinya. Kini ia bisa duduk santai di perpustakaan. Semua buku yang diminatinya ada di sana. Sepulang dari Amerika Serikat, Denny J.A. berkeluarga. Ia acap kali tertegun di tengah malam. Walau sudah menyandang gelar PhD, ekonominya tak memadai. Sudah habis waktunya untuk bekerja, menulis, mengajar, menjadi host TV, host radio, pembicara di aneka diskusi dan seminar. Acara talk show-nya di Metro TV live mulai 12 malam. Ia sampai rumah jam 2 dini hari. Besoknya, jam 6.30, ia sudah harus ke studio radio. Ia menjadi host radio Delta. Hidupku harus berubah, tekad Denny. Saat itulah, Denny memutuskan untuk juga menjadi pengusaha. Ia harus mencapai financial freedom. Ia harus punya bisnis yang autopilot, yang menghasilkan uang, tanpa ia harus bekerja.
You want to become financially free, to never have to worry about money again, to travel the world in style, to live the quote-unquote good life. That's the stuff of dreams, and it remains a dream for most people. They've been conditioned by society to believe that having lots of money and enjoying themselves is only possible after decades of back-breaking work. When they're north of 65, retired, and graying, why would you plan towards starting to enjoy life when it's just about to end? Ia ingin hidup nyaman secara ekonomi, tapi juga punya banyak waktu luang. Ia akan bebas berkarya karena punya banyak waktu luang dan sudah sampai pada financial freedom. Ia targetkan passive income-nya melampaui spending-nya setiap bulan. Danny pun bernegosiasi dengan takdirnya. Awalnya ia mengira takdirnya menjadi intelektual, tapi Danny bernegosiasi. Ia ingin juga menjadi pengusaha. Ia ingin menjadi self-made millionaire. Danny acap kali menceritakan momen ini. Di suatu tengah malam, ia menangis. Ia sudah bekerja keras sekali. Kaki sudah menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Di tengah malam, Danny berdoa, "Ya Tuhan, tunjukkan mujizat-Mu. Buat aku kaya raya." Danny membayangkan hujan emas turun dari langit menyentuh seluruh tubuhnya. Ia membayangkan ini dengan khusyuk. Air matanya menetes sejadi-jadinya. Danny merasa Tuhan membuka batinnya. Sejak malam itu, ujar Danny, seolah terbuka mata yang ketiga, yaitu mata batin finansial. Ia pun melahap aneka buku. Ia pelajari tips memulai bisnis yang sukses. Danny pun menjadi pengusaha. Setelah menjadi miliuner, Danny kembali merasa hampa. Ia lukiskan perjalanan batin itu dalam satu puisinya. Telah ia daki bukit-bukit harta, diburu, disembah jadi berhala, tiba di puncak sunyi menganga. Tak ada mutiara. Ujar Danny, tak ada blue diamond dalam istana harta. Danny kembali bernegosiasi dengan takdirnya. Ujarnya kekayaan semata tak membuatnya bahagia. Danny pun mendaki gunung yang berbeda. Ini ucapan Danny yang sering ia ulang-ulang kepada teman-temannya. Kita hidup karena apa yang kita ambil, tapi kita bahagia karena apa yang kita beri. Danny pun kembali hijrah. Ia mempraktekkan hidup yang selalu berdharma, menolong, power of giving. Ia sangat senang ketika memberangkatkan belasan anak-anak yatim piatu untuk umroh. Usia mereka 8-12 tahun. Ujar pembina panti asuhan, itu mimpi anak-anak yatim piatu. Mereka ingin berdoa untuk ayah dan ibunya yang sudah wafat di tanah suci Mekah. Saya menonton sekitar 50 pidato Danny J.A. di YouTube. Nah, saya teringat Julian Benda. Ini yang bukunya ditulis mungkin 100 tahun yang lalu nih, tahun 20-an, mengenai pengkhianatan intelektual. Ya, itu tahun 20-an ya hampir 100 tahun yang lalu. Nah, perlu kita rayakan itu ya. Ini buku yang orang bilang ini membuka mata, karena dia bercerita bagaimana intelektual mulai berkhianat, mulai mengabdikan diri kepada kepentingan parsial, dan meninggalkan peran utamanya yang menurut Julian Benda seharusnya menjadi satu kekuatan yang merepresentasikan public interest ya. Dan ideologinya waktu itu dirumuskan sebagai ideologi humanisme universal. Jadi inilah figur ideal intelektual, mereka yang semata-mata memproduksi pengetahuan dalam rangka kebenaran public interest untuk ideologi humanisme universal. Perhatian Danny memang sangat luas, mulai dari agama hingga sastra, politik hingga happiness, film hingga bisnis. Tapi di luar perhatian intelektualnya, bernegosiasi dengan takdir menjadi topik sentral Danny J.A. dalam mengelola hidup. Ia hijrah beberapa kali dalam hidupnya. Danny tak ingin hanya menjadi intelektual.
Ia bernegosiasi dengan takdirnya. Ia juga ingin menjadi entrepreneur. Setelah sukses menjadi entrepreneur, ia kembali bernegosiasi dengan takdirnya. Ia tak ingin mencari uang menjadi puncak orientasi hidupnya. Ia ingin hidup yang berdharma. Power of giving. Saya diundang Denny J.A. untuk wawancara di vilanya, Megamendung. Konon, di villa ini, ia sering merenung soal hidup dan melahirkan karya. Saya pun menemui Denny J.A. Saya ingin mewawancarainya. Banyak yang ia katakan, tapi saya cuplik satu pernyataan yang menggambarkan sosoknya. Sejak kapan Pak Denny mendapatkan pertanyaan hidup dalam diri sehingga dari masa ke masa Pak Denny dikenang sebagai aktivis, sebagai penulis, filmmaker, penyair, konsultan politik, dan pengusaha sukses? Anda ingin dikenang seperti apa, Pak? Ya, sejak saya SMA, saya banyak baca buku-buku filsafat, buku-buku spiritual, dan saya sudah diganggu oleh pertanyaan eksistensial sejak saat itu. Ini pertanyaan besar yang kira-kira bunyinya, apa yang kau cari? Apa yang membuat dirimu bahagia? Apa yang ingin kau berikan? Itu pertanyaannya. Dan saya pun tumbuh merespon itu. Saya sebagai remaja, anak muda, orang dewasa, usia belasan, 20-an, 30-an, sampai sekarang 50-an, saya tetap diganggu oleh pertanyaan yang sama. Jadi saya tumbuh merespon pertanyaan itu. Nah, saya pun menjadi penulis. Saya kira itu jawabannya. Berubah lagi jadi aktivis, jadi akademisi, lalu menjadi profesional, menjadi pengusaha. Saya coba terlibat di dalam politik, terlibat dalam bisnis, juga menyelami sastra, film. Saya ingin mencari tahu apakah ini jawabannya. Nah, apa yang saya temui? Memang setiap saya sampai di puncak-puncak prestasi profesi itu, saya dapatkan kesenangan, tapi tak panjang rasa senang yang diberikan itu. Ibaratnya ini semua jalan hidup itu yang saya lalui itu gunung, saya coba daki ke puncak-puncaknya. Ya. Atau kalau ibaratnya ini samudra, saya coba menyelam sampai ke dasar samudra. Saya ingin cari apakah di sana mutiara yang lama saya bayangkan itu. Ya. Yang saya alami, benar saya dapatkan kesenangan, tapi tak lama. Lalu saya, terutama di usia 50-an, kembali merenung apakah ada satu kebahagiaan yang lebih dalam yang bisa saya capai, apakah ada satu kebahagiaan yang lebih otentik yang bisa saya peroleh, yang lebih sejati. Nah, saya merasa bahwa pastilah pertanyaan ini pertanyaan besar dalam hidup, dialami oleh banyak orang, dialami oleh banyak filsuf, pemikir besar, bahkan oleh nabi-nabi. Pastilah mereka pun sudah menjawab soal ini. Ada lesson to learn yang bisa kita dalami. Saya kembali, saya dalami agama-agama, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, saya dalami teosofi, Krishnamurti, Subud, sampai Ki Ageng Suyamentara, sampai juga kepada Swami Pasvananda. Saya coba dalami itu, juga aneka filsafat besar, terutama Stoa filosofi. Ini ibu dari banyak filsafat. Nah, saya menemukan ada satu benang merah. Satu yang orang bilang common denominator yang diajarkan oleh banyak nabi, banyak guru-guru filsafat, bahwa nilai paling tinggi dalam hidup
Bahkan bisa dikatakan inilah satu-satunya nilai dalam hidup, itu adalah kebajikan. Dalam bahasa teknisnya ini virtue. Ya. Nilai lain hanya punya arti jika dia menyumbang pada kebajikan. Kekuasaan hanya berarti jika dia menyumbang pada kebajikan. Pengetahuan juga kekayaan dia hanya berarti jika dia menyumbang pada kebajikan. Jika tidak, maka kekuasaan, pengetahuan, kekayaan itu bisa membawa pada keburukan. Dan itu yang saya alami di usia 50-an, bahwa puncak dari pencarian itu, mutiara itu adalah kebajikan. Maka sekali lagi, saya hijrah. Ya. Ini saya dalam sepanjang hidup saya ini banyak sekali saya hijrah. Negosiasi dengan takdir. Ya. Kembali saya bernegosiasi. Saya katakan, ya Tuhan, dalam sisa umur ini, bawalah saya hanya terlibat dalam soal kebajikan saja. Jadi ibarat sejarah itu adalah lapangan luas. Saya hanya ingin menuju pada dinding kebajikan, walaupun saya hanya menyumbangkan satu batu bata kecil. Jadi kalau tadi kembali pada pertanyaan, ingin dikenang sebagai apa setelah panjang perjalanan ini, setelah banyak gunung saya capai, aneka samudera saya selami, jawaban saya justru semakin sederhana. Bahwa saya hanya ingin dikenang membawa kebajikan. Sekecil apapun. Saya sudah sampai pada kesadaran bahwa sekecil apapun kebajikan, dia akan lebih berarti ketimbang gunung besar, samudera besar yang bukan kebajikan. Lama saya merenung, saya sadari bahwa kebajikan itu adalah cahaya Tuhan di muka bumi. Jadi itulah intisari semua agama, intisari yang dibawa semua para nabi, para filsuf, bahwa cahaya Tuhan itu, pusat dari nilai itu adalah kebajikan. Nah ini saya kira makom tertinggi yang saya alami, bahwa dimanapun kau berada, apapun profesimu, sekecil apapun yang bisa kau lakukan, yakinilah itu adalah kebajikan. Kebajikanlah yang kau sebarkan, karena itu berarti kau ikut menyebarkan cahaya Tuhan. Itu kira-kira yang menjadi puncak renungan saya. Sepulang dari wawancara, ucapan Denny itu kembali terngiang-ngiang di kepala saya. Dimanapun kau berada, yakinilah itu adalah kebajikan. Karena itu berarti kau ikut menyebarkan cahaya Tuhan.